merupakan tugas dari kegiatan on job training kedua dari kegiatan iklan calon kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Baran 1 yang saya hormati rekan-rekan guru, terima kasih atas kesempatan ini. Saya diberi kesempatan untuk mengajak rekan-rekan guru untuk belajar bersama untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis PPT. Kecenderungan siswa yang lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan Android dibandingkan dengan buku-buku menyebabkan mereka hanya dekat dengan pelajaran saat di kelas, namun jauh saat sudah di luar kelas. HP Android yang berpotensi sebagai media pembelajaran justru lebih banyak dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai media untuk menghabiskan waktu pada hal-hal yang kurang berkualitas. Atas dasar ini, saya berinisiatif untuk mendekatkan siswa dengan pelajaran mereka melalui pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis Android yang menarik dan interaktif agar mereka bisa memanfaatkan HP Android yang mereka miliki untuk tujuan pembelajaran. Sehingga siswa memiliki dorongan dan pilihan untuk lebih memanfaatkan waktu dengan hal yang lebih menambah wawasan dan pengetahuan terkait pelajaran-pelajaran mereka dimanapun dan kapan. Dari sini, dari masalah tersebut, kita bisa mencari solusi, yaitu mari memanfaatkan dan mengembangkan keterampilan IT dalam pembelajaran sebagai upaya menyiapkan dan membiasakan siswa untuk menghadapi dan menjalani era revolusi industri 4.0. Kita akan membuat media pembelajaran interaktif yang berbasis Android menggunakan PPT. Jadi PPT di sini itu bisa kita, yang pertama bisa kita videokan, kemudian kita upload di YouTube dan siswa bisa mengakses melalui link. Dan juga PPT ini bisa kita share kepada siswa itu dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian aplikasi tersebut itu bisa di-download siswa di HP Android. Untuk membuat media pembelajaran yang berbasis Android, yang kita butuhkan itu adalah Microsoft Office PowerPoint. Bapak Ibu pasti sudah familiar, karena setiap hari sudah membuat ini. Kemudian ada aplikasi iSpring, aplikasi website 2 APK. Kemudian kita juga memerlukan aset-aset materi seperti bahan ajar dan juga soal yang nanti akan kita gunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Membuat media pembelajaran berbasis Android, yang pertama kita akan membuat slide PowerPoint dengan menggunakan fasilitas hyperlink. Kemudian ingat untuk menon tombol dan mouse klik pada PowerPoint. Kemudian membuat evaluasi menggunakan iSpring. Setelah selesai kita buat evaluasi, nanti kita harus publish menggunakan iSpring. Terus kemudian mengubah file materi PPT ke Android menggunakan aplikasi website 2 APK. Kemudian yang terakhir kita akan menginstal aplikasi ke Android. Dan nanti materi pembelajaran itu akan terlihat di HP kita seperti kita kalau mau membuka Google Chrome atau aplikasi-aplikasi game yang lainnya. Jadi dengan harapan nanti siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari materi pembelajaran daripada nanti anak-anak biasanya kalau kita hanya menggunakan murni WhatsApp, menulis, itu anak-anak biasanya akan cepat bosan. Ini aplikasi sudah saya siapkan. Kita menyiapkan aplikasi, terus kemudian kita juga membutuhkan aplikasi website 2 APK. Yang pertama, kita menyiapkan PPT-nya dulu. Ini PPT yang tentang materi pembelajaran itu kita siapkan dulu. Bapak Ibu pasti sudah familiar, kita menggunakan hyperlink. Kalau kita mau membuat hyperlink, itu hanya kita istilahnya menyambungkan ke slide berapa seperti yang sudah
sudah saya buat tadi. Ini jadi seperti ini. Ini home-nya. Home-nya itu di sini. Kita download gambar-gambar seperti ini juga membuat anak lebih menarik ini. PowerPoint Bapak Ibu pasti sudah familiar, hanya saja untuk aplikasi iScreen dan website 2 APK tadi kita masih belajar sama Bu saya masih belajar, masih meraba-raba. Monggo kita untuk menyelesaikan tugas dari Pak Ratno kita belajar sama-sama. Kita coba untuk membuat media pembelajaran yang sederhana saja. Yang disampaikan Bu Ani berkaitan dengan pembelajaran berbasis Android dengan menggunakan PowerPoint, mungkin ini merupakan pelajaran yang sangat bagus lah. Mungkin ini merupakan baru bagi saya terutama, mungkin juga bagi ibu semua. Moga nanti mungkin misalnya di sela-sela waktu senggang mungkin bisa kita untuk sama-sama mencoba membuat sekaligus nanti apa yang menjadi file yang menjadi produk dari UJT yang diminta Pak Ratno nanti bisa kita kumpulkan. Nanti waktunya senggang mungkin setelah makan siang atau apa, nanti mungkin bisa kita bareng-bareng mencoba untuk membuat. Saya kira itu mungkin bagus, apalagi ini di masa pandemi seperti ini untuk syarat-syarat puasa kene dhewe syarat sah puasa. Berarti di hiperlink ngono ya? Nanti nek misalkan ini di hiperlink nang halaman 3. Ini di hiperlink nang halaman 4, ini di hiperlink ke halaman 5. Nanti terakhir ki sing 6 itu soale sing arep di nganggo iSpring. Pokoknya iki cara jawane ki